My name is Dava Setian Dwiandri. I am from Group 4. Halo teman-teman, nama saya Jonathan Andika Dewanto. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang simple past tense. Pengertian simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Pada simple past tense, waktu kejadian yesterday, last 2 days, last year, atau periode waktunya for 2 months, for a day, for an hour dapat disebutkan secara spesifik. Simple past tense dibentuk dari verb to berupa kata kerja biasa atau verb atau to be. Verb to merupakan verb infinitive atau bentuk dasar verb dengan tambahan ed, en, d, t, n atau ne. Untuk regular verb atau bentuk yang tidak konsisten pada irregular verb. Sedangkan pada verb atau to be, verb to berupa was dan were. Was yang merupakan singular verb digunakan pada singular subject berupa singular noun seperti Andi, book, dan cat, dan singular pronoun seperti I, she, he, dan it, kecuali you. Sebaliknya, were yang merupakan plural verb digunakan pada plural subject berupa plural noun seperti cats, people, books. Plural pronoun seperti you, they, we, dan cats. Compound subject dengan kata hubung n seperti you, and I, Andi, and Susi, dan you. Simple past tense untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Rumus simple past tense untuk kalimat positif yang s plus verb to atau past tense, s plus be atau was atau were. Contohnya, the teacher came. Yang kedua, I was a stamp collector. Yang kalimat negatifnya s plus did plus not plus bare infinitive. Yang satunya s plus be atau was atau were. Yang contohnya, the teacher didn't come. Yang kedua, I wasn't a stamp collector. Kalimat interrogatif atau tanda tanya, did plus s plus bare infinitive. Yang kedua, be atau was atau were plus subject. Contohnya, did the teacher come. Yang kedua, was I a stamp collector. Time expressions pada simple past tense. Berikut beberapa time expressions atau keterangan waktu yang dapat digunakan pada simple past tense, yaitu yesterday atau kemarin, last night atau week atau month atau year atau time. Lalu this morning, lalu 1 hour atau day atau week atau month atau year ago. Yang kemudian in January, kemudian in 1999. Yang berikutnya on Saturday. Yang berikutnya when plus subject plus verb to atau when he arrived atau when I was stuck in traffic jam. Si dan contoh kalimat simple past tense. 1. Simple past tense untuk membicarakan aksi yang terjadi dengan durasi waktu tertentu di masa lampau. Preposition for dapat digunakan untuk menyatakan periode waktu kejadian. Contoh kalimat simple past tense, Vina and I went to the Laguna Zoo the 3 months ago. 2. Simple past tense untuk membicarakan kebiasaan pada masa lampau. Subordinate conjunction when
biasanya digunakan pada situasi ini. Contoh kalimat simple past tense. I often get exercise in the gym when I live in Bandung. 3. Untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek. Simple past tense yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang. Contohnya kalimat simple past tense. I was reading a journal in the library when someone barked out loud. 4. Untuk menunjukkan bahwa suatu aksi simple past tense langsung mengikuti aksi yang telah selesai. Contoh kalimat simple past tense. I had already finished my breakfast when he picks me up. Keterangan waktu. Pada kalimat simple past tense biasanya disebut juga keterangan waktu kapan suatu kejadian terjadi sebagai berikut. A. Suatu tahun atau bulan yang sudah berlalu. On February 2016, my friends moved to the United States. B. Frasa waktu yang didahului let's, seperti let's week, let's month, let's year, let's holiday. Last holiday I went to Bali. Frasa waktu yang diikuti oleh ego seperti day, month ago, I few day ago, on year ago. The legendary single friends did I few day ago. D. Keterangan waktu lain yang menyatakan waktu lampau seperti yesterday, the day before yesterday, this morning. I break up with my boyfriend the day before yesterday. Penggunaan. Kita telah mengetahui pengertian dan formula dari simple past tense. Untuk bisa menggunakan dan mengenali dengan tepat, kita juga harus memahami penggunaannya, yaitu sebagai berikut. A. Untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi pada suatu waktu pasti di masa lampau. We visited Sydney for our honeymoon. Semua peristiwa tersebut terjadi pada suatu waktu pasti di masa lampau. B. Untuk menjelaskan kejadian yang berlangsung di dalam suatu periode di masa lampau. She played a lot piano when she was younger. Semua kejadian tersebut berlangsung dalam suatu periode tertentu di masa lampau. Berarti hal-hal tersebut sudah tidak terjadi lagi saat ini. Untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau aksi yang dilakukan berulang kali pada masa lampau. When I live in Tokyo, I always walk a mile to my school every day. Semua kejadian tersebut merupakan kebiasaan yang sering dilakukan pada masa lampau. Ini berarti kebiasaan tersebut sudah tidak dilakukan lagi saat ini. Jadi menggunakan simple past tense. D. Untuk mengungkapkan persepsi diri dan emosi yang dirasakan di masa lampau. I was so happy during my study in New York. Persepsi diri dan emosi yang dirasakan oleh subjek terjadi pada masa lampau. Ini berarti perasaan atau persepsi tersebut sudah tidak ada lagi saat ini. Untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan pada masa lampau. The books belongs to my brother. Kalimat simple past tense tersebut menyatakan bahwa kepemilikan atau ketidakmampuan terjadi di masa lampau. Pada umumnya, penggunaan simple past tense sama dengan penggunaan simple present tense. Yang membedakan hanyalah bahwa aksi atau peristiwa terkait sudah terjadi di masa lampau dan tidak terjadi lagi di masa sekarang. Hal inilah yang harus selalu diingat pada saat menggunakan bentuk tenses ini. Terima kasih.